Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fitriana SPD. Saat ini saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Mejing 2, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404111125. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi hukum halal dan haram untuk kelas 6 SD. Semoga praktik pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sebelum pelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin. Tidak perlu siapa berdoa mulai. Atmaja Bayu Kusuma. Ainun Mahyula Rasati. Dava Farhan Saifuddin. Dian Indah Saputra. Dini Natasha. Oke anak-anak, Bu Ana ingatkan kembali untuk pertemuan yang kemarin kita sudah sama-sama belajar tentang indahnya saling menghargai. Masih pada ingat? Coba Bu Ana tes ingatan anak-anak. Minggu kemarin kita sudah belajar materi tentang indahnya saling menghargai. Di situ kita belajar dua asmaul husna atau dua nama-nama Allah. Yang pertama ada Ar-Rahman dan yang kedua ada Ar-Rahim. Coba Bu Ana tanya, apa itu arti Ar-Rahman? Ayo, siapa yang masih ingat? Ujung jari. Oke, dan yang lainnya ingat belum? Sudah ingat ya sekarang ya? Oke, Ar-Rahman itu maha. Kita hari ini akan belajar tentang halal dan haram. Bu Guru minta ada yang membacakan tujuan pembelajarannya. Siapa yang mau membacakan? Oke, yuk Mas Rendra. Boleh dibacakan yang keras Mas Rendra. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan definisi halal dan haram. 2. Menyebutkan dasar hukum halal dan haram. 3. Menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. 4. Menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi pembelajaran hari ini adalah kita disuruh untuk mengetahui apa sih itu halal dan haram, kemudian dasar hukumnya apa, kemudian sebab-sebabnya apa, dan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya. Oke, kita lanjut dengan video ya anak-anak. Sudah tahu tujuan pembelajaran hari ini ya? Silakan disimak dengan baik. Jadi halal itu adalah segala sesuatu atau kegiatan yang dibolehkan oleh Allah. Kalau haram berarti kebalikannya, sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Kalau gampangnya seperti ini, haram itu berarti lampu merah dari Allah. Tandanya kita harus berhenti. Kalau halal itu adalah lampu hijau dari Allah. Kita boleh jalan, boleh
dan haram. Nah, sebab halal dan haram itu ada 3. Halal, haram karena memang dari zat asalnya. Kemudian yang kedua cara memperolehnya atau sifat asal. Dan yang ketiga prosesnya. Tadi yang pertama zat asal sudah disebutkan dalam Al-Quran, seperti bangkai, darah, itu memang zatnya sudah dia itu haram. Kalau yang kedua cara memperolehnya, di sini disebutkan semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi atau syirik, walaupun dengan niat, cara dan hasil sebagus apapun tetap haram walaupun niatnya baik. Jadi di sini sudah dijelaskan, meskipun barangnya itu halal, meskipun kalian makan ayam goreng, tapi hasil mencuri, contohnya, itu akan menjadi haram. Kemudian yang ketiga adalah prosesnya, proses pembuatan. Misalnya tadi ada ikan dan ada ayam, kalian membeli ayam tanpa dengan menyebutkan nama Allah atau asma-asma Allah atau tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hukumnya menjadi haram. Padahal ayam sebenarnya hukumnya apa, anak? Sebenarnya halal. Kalau cara mengolahnya tidak sesuai dengan syariat, maka menjadi haram. Setelah kita belajar hukum halal dan haram, kita diperintahkan untuk bisa menerapkan. Yang pertama penerapan dalam sikap, kemudian yang kedua penerapan dalam perilaku, dan yang ketiga penerapan dalam konsumsi. Yang sikap, kita mengakui dan meyakini kalau memang halal dan haram itu sudah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah. Penerapan dalam perilaku, di situ dituliskan semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram. Mencuri, bohong dan lain sebagainya, perbuatan buruk itu tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir penerapan dalam konsumsi. Berarti setelah kita tahu kok ada makanan halal dan haram, kita harus bijak-bijak dalam memilih makan. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Sekarang sudah pegang lembar kerja masing-masing ya. Nah, silakan itu digunting, dikelompokkan mana sih makanan yang halal, mana sih makanan yang haram, itu pun yang minuman, mana minuman yang halal, mana minuman yang haram. Paham sama tugasnya? Oke. Kenapa? Bisa nggak? Ini kan pakainya yang ini coba. Anak-anak, apa itu? Sisa-sisa kertas yang ini tidak dibuang sembarangan ya, dikumpulkan di sebelah samping dulu, nanti dibuang di tempat sampah. Sudah anak-anak? Kalau sudah, silakan diperhatikan di layar. Jadi guru kasih ada buku jajanan, silakan nanti ini ditempel, terus ditulisi nama produknya apa. Terus setelah itu produsen itu berarti
Silakan kelompoknya Mbak Putri. Gimana? Iya. Yuk, maju ke sini. Teman-teman, minta tolong diperhatikan dulu. Ini teman-teman kalian mau presentasi hasil diskusinya. Dari yang pertama tadi Mbak, dari makanan, minuman, sama yang itu bawa ya. Oke, yang keras. Kami dari sekarang hasil diskusi kami. Ayo, makanan yang halal disebutkan ada apa saja? Ayam, daging, buah, salad, dan ada ayam, ikan, daging, terus salad dan buah. Yang lainnya gimana anak-anak? Sudah sesuai semua? Oke, dilanjut yang makanan haram. Ikan busuk. Oh ya, ayam potongannya sesuai ya. Oke, jadi dari Bu Guru jelaskan dulu. Dari kelompok berapa ini Mbak? Dari kelompok 5, hasil makanan dan makanan halal dan haramnya seperti ini. Ini jawabannya sudah benar, sudah tepat. Yang pertama ada makanan halal, di sini sudah disebutkan. Yang kedua ada makanan haram, di sini ada 3. Seperti yang tadi kita pelajari, di sini ada makanan haram, ada daging busuk, ada daging babi, ada ikan. Di sini masih posisi seperti ini. Jadi penyembelihannya tidak sesuai atau pengolahannya tidak sesuai. Maka ini termasuk haram. Anak-anak kita ingat lagi, tadi haram itu ada 3 sebabnya Pak. Ada zat asal, cara memperoleh, satunya lagi sama prosesnya. Oke, di sini ada ayam, daging ayam. Di sini halal. Kalau guru mendapatkan ayam ini dengan cara mencuri, maka hukumnya jadi apa anak-anak? Kalau pengolahannya tidak sesuai, maka hukumnya jadi haram. Paham sampai di sini ya? Oke, sekarang dilanjutkan yang minuman. Diperhatikan yang lain, minta tolong. Ada jeruk, susu dan kopi. Sudah sesuai anak-anak? Sudah sesuai belum? Itu yang semangat. Terus minuman yang haram. Ada apa saja anak-anak? Iya, itu sudah disebutkan. Sudah sama? Berarti anak-anak sudah paham semua ya. Kemudian sekarang presentasi hasil detektif atau hasil menganalisis makanan. Biar anak-anak kalau cari jajanan di luar itu benar-benar paham. Ini ada apa Mbak? Silakan dipresentasikan. Nama produknya apa? Citato. Terus Tanggal kode produksinya 8 Februari 2026. berarti masih ini ya, belum kadaluarsa ya. Terus Toko halal, komposisi, BPOM dan PT. sudah ada di situ semua ya. Oke, jadi anak-anak nanti
halal dan haram. Pertama zat asalnya, karena sifatnya, tiga karena prosesnya. Dasar hukumnya Al-Quran, hadis dan ijtihad. Ingat selalu hukum halal dan haram. Zat silahkan jangan ini untuk yang refleksi hari ini atau evaluasi ya. Ini karena soalnya singkat, Bu Guru kasih waktu 3 menit. Oke anak-anak, sudah selesai ya? Ada yang belum? Sudah selesai belum? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Anak-anak, kita simpulkan lagi pembelajaran kita hari ini, kita evaluasi lagi. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Tentang halal dan haram. Oke, tadi halal dan haram itu ketentuannya sudah ada di mana? Di mana? Pinter di Al-Quran. Selain Al-Quran apa? Hadis. Yang satu? Pinter. Jadi ada 3 dasar hukum: Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kemudian sebab-sebab menjadi haram itu ada berapa tadi? 3. Apa saja? Zat asal, karena dia memang sudah haram. Kemudian yang kedua, proses. Anak-anak, terima kasih Bu Ana, apresiasi karena hari ini kalian sudah mengikuti pelajaran dengan tertib, dengan semangat. Semoga kedepannya lagi anak-anak bisa lebih semangat lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Jadi sudah tidak ada? Oke, Bu Ana kasih tugas di buku pembelajaran. Nanti di rumah silakan dibuka. Ada 1 sampai 5 nomor. Itu di halaman 45. Ya.